Oke, topik kita pada kali ini adalah supply chain management atau manajemen rantai pasok ya. Mengapa hal ini penting? Karena manajemen bahan baku ya, rantai pasok ini baik itu bahan baku maupun bahan jadi, nanti itu sangat berpengaruh terhadap sustainability atau keberlanjutan dari usaha dari suatu produk ya. Seandainya ada satu rantai yang terhambat, maka akan mempengaruhi keberlangsungan usaha ya. Nah, apa itu supply chain? Supply chain adalah sebuah rangkaian ya, atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir ya. Jadi rangkaian, jadi semacam chain ya, chain. Jadi rantai ya, rantai. Nah, rangkaian atau jaringan ini terbentang mulai dari raw material atau bahan mentah atau bahan baku dari hulu sampai retailer, sampai ke toko atau bagian hilir ya. Itu supply chain. Nah, supply chain ini ada 3 macam ya yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu pertama adalah aliran barang dari hulu ke hilir. Jadi kalau kita contohnya adalah coklat ya, pembuatan coklat, contohnya adalah bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik ya. Jadi dari coklat dari petani kakao, kemudian dikirim ke pengepul, kemudian ke supplier, kemudian ke pabrik, nah, kemudian diproduksi ya. Setelah selesai dikirim ke distributor, kemudian ke pengecer ya, kemudian bisa masuk langsung ke retailer ya, ke kalau produknya sudah selesai di retailer biasanya ya ke toko-toko itu ya, baru ke pemakai akhir ya, end user. Nah, itu aliran dari barang ya. Ada juga aliran uang. Jadi kan selain barang ada juga keluar aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu ya. Yang paling umum itu adalah dari hilir ke hulu ya, kebalikan dari aliran barang tadi. Nah, jadi aliran uang itu jadi mereka dari hilir, jadi dari end user membayar ke retailer, ke toko ya, kemudian toko membayar ke distributor ya, distributor membayar ke pabrik ya, pabrik ke terus ya, pabrik membayar ke supplier bahan baku, ke pengepul ke petani. Nah, itu aliran uang, kebalikan dari aliran barang. Nah, ketiga adalah aliran informasi. Jadi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Nah, kalau informasi ini bisa dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu ya. Nah, informasi saja. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Nah, ini hulu ya, dari sumbernya dari awal ya. Ini aliran fisik, aliran pembayaran sama aliran informasi. Nah, aliran fisik itu adalah contohnya tadi adalah barang tadi, aliran barang. Ya, umumnya adalah dari hulu ke hilir. Ini yang sederhana semacam ini. Jadi di sini adalah petani, kemudian ke supplier ya. Nah, kemudian ke manufacturer ya, yang produksi bahan baku ini. Kalau ini penyedia bahan baku, kemudian di sini kita proses, kemudian barangnya kemudian kita distribusikan, kemudian pengepul pengepul yang
ya distributor kecil ya, wholesaler. Kemudian retailer menjual toko atau apa, kemudian baru end user ya. Nah, aliran fisik, nah, itu contohnya adalah aliran material atau produk ya, produk ya, termasuk barang tadi, barang dari sini ke sini ya, umumnya ya. Nah, kalau aliran pembayaran itu dari sini ke sini, kebalikannya. Karena end customer membayar ke toko atau retailer kepada wholesaler, membayar ke distributor, membayar ke manufacturer, membayar ke supplier membayar ke petani. Nah, itu aliran pembayaran, bisa uang, invoice, pricing, credit terms, flow kan gitu. Aliran informasi bisa dari kesini atau kesini ya. Kapasitas ya. Ya, kapasitas itu tergantung dari ya end user, sama dari bahan baku juga kan contohnya. Kita mau menentukan kapasitas ya, manufacturer menentukan kapasitas produksi, kapasitas. Nah, kita mau bikin seberapa banyak roti yang kita produksi hari ini ya. Ya, itu juga tergantung dari end user, end customer kita sekarang dia mungkin ada pre-order atau bagaimana, kebutuhannya seberapa ya, seberapa banyak. Nah, baru kita terangkan di sini, kemudian ternyata kita butuh segini. Nah, ini juga tergantung dari kapasitas ini, seberapa banyak kita akan memproduksi, juga terhadap dari bahan baku yang sudah ada ya, seberapa. Walaupun banyak permintaan, tetapi kalau bahan bakunya kurang ya kapasitas kita ya gak bisa maksimal gitu. Makanya informasi itu tidak serta-merta dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu, tapi bisa ini ada ujungnya, ini bisa kedua-duanya ya. Kapasitas. Jadwal pengiriman sama, jadwal pengiriman produk itu bisa tergantung dari permintaan konsumen atau ini distributor, wholesaler, retailer gitu. Tetapi juga tergantung di bahan baku juga kan gitu. Nah, kalau bahan baku terkendala, otomatis jadwal pengiriman juga terkendala. Kalau yang beli juga nggak ada ya, atau mungkin lagi lesu ya, jadwal pengiriman juga lambat, atau penjualannya cepat banget, contohnya minyak goreng contohnya, ya mungkin bisa kita percepat jalur pengiriman kan, tergantung ya. Nah, minyak goreng juga di sini adalah memang contoh yang bagus itu saat ini adalah minyak goreng ya. Memang minyak goreng itu di aliran informasi ini contohnya CPO nya tersendat, otomatis manufacturernya juga akan tersendat kan gitu. CPO bahan baku minyak goreng tersendat, otomatis produksi akan tersendat, sehingga jadwal pengiriman akan tersendat. Otomatis ini akan tersendat. Walaupun permintaan tinggi, tetapi arus barang seperti itu minyak goreng tadi itu ya tergantung ini tadi, kapasitas jadwal pengiriman ya, order ya. Ya, ini order sama. Order ini permintaan ini tadi, permintaannya walaupun tinggi, tapi kalau bahan baku nggak ada ya sama saja, manufacturer nggak bisa bergerak juga maksimum. Data penjualan sama, data penjualan, tren penjualan. Jadi ini aliran informasi ya, ini yang gambar yang sangat penting dalam memahami supply chain ya, supply chain. Jadi kelangkaan minyak goreng di pasaran itu sebetulnya sumbernya di mana? Nah, itu bisa kita telusuri dengan pakai ilmu SC ini, supply chain management ini tadi. Jadi kalau mau merunut itu bisa menjadikan di sini minyak goreng langka. Jadi apakah ada penimbunan di retailer atau di wholesaler atau distributor atau manufacturer tidak memproduksi sebanyak bahan. Oh, ternyata di supplier CPO. Nah, CPO nya bermasalah
karena CPO-nya dijual ke luar negeri, mungkin semacam itu, sehingga karena lebih mahal dijual di luar negeri daripada di dalam negeri, makanya supplier kirim ekspor CPO mentah itu, ya CPO yang memang mentah, ya crude palm oil, sehingga bisa jadi masalahnya memang di supplier. Bisa jadi memang ada kendala di manufacturer, mungkin memang mesinnya bermasalah, atau ada pabrik yang terkendala, mungkin mesin bermasalah, bisa manusia, macam-macam kan, seperti itu. Nah, ternyata yang setelah kita telusuri berita-berita beberapa hari ini, memang sebetulnya yang agak ini kan masih perkiraan ya, sebetulnya permasalahan itu sebenarnya di distributor atau wholesaler, atau bisa juga di manufacturer. Dia nggak mendistribute all di sini ya, karena harganya mereka tidak bisa harganya ya, aliran harga ini harganya ndak mau. HET pemerintah itu kan 14.000 per liter. Lah itu mereka ketika HET ditetapkan harga eceran tertinggi 14.000, itu tidak mau menjual, mereka, dalam tanda kutip mungkin ya, ini saya masih ya, sepertinya masih ditimbun. Ketika HET harga eceran tertinggi dicabut oleh pemerintah, tiba-tiba ada di pasaran minyak goreng itu ya, dengan harga itu per liternya bisa sampai 24.000, 23.000, tiba-tiba ada di pasaran ya. Dari hal itu sebetulnya kemungkinan itu memang tidak ada masalah di manufacturer ya, tapi mungkin ada permasalahan di distributor atau wholesaler ini, yang melakukan dalam tanda kutip ketidaklancaran penyaluran ya. Jadi kelangkaan minyak goreng itu bisa diatur, bisa ditelusuri dengan ilmu supply chain ini ya. Mau kita taruh di mana? Nah, supply chain ini, jadi pengetahuan tentang supply chain ini sangat membantu kita memahami bagaimana kita memuaskan pelanggan ya. Pelanggan membuat produk yang berkualitas, yang secara terus menerus gitu, menjamin kontinuitas produk. Nah, itu kontinuitas penyaluran produk itu dengan ilmu supply chain ini. Ini sangat amat penting ya, sangat amat penting. Ada lagi contoh sebetulnya, kalau Anda lihat kasus kita mau bikin produk ya, produk itu sebenarnya tidak harus produk jadi kalau kita, atau service industri. Kalau kita tahu supply chain-nya di sini supplier di sini masih banyak sebetulnya ya, supply chain-nya. Kita bisa membuat produk tidak hanya di end product. Contohnya bakso kita tidak harus bikin baksonya saja, produk akhir bakso itu. Tetapi sebenarnya kita bisa mensuplai bahan baku bakso itu. Kita membuat bahan baku saja. Contohnya daging cincang ya, kita menjadi ada supplier ini daging cincang saja, itu sudah kita kirim ke produsen bakso atau kemana ya, ke burger dan sebagainya, itu sudah bisa. Itu makanya pengetahuan tentang pengembangan produk itu tidak harus end product. Ingredient juga gitu, sekarang lagi in ya, bagaimana ingredient itu, bisnis ingredient ya. Oke, supply chain ya, tadi hampir sama ya tadi. Kalau financial ini supplier tier 2, supplier tier 1, manufacturer, distributor, retail atau toko. Kalau ke sana ya,
secara umum ini yang lebih detail ya. Jadi financial invoice tema pembayaran itu dari sini ke sana ya. Supplier 2 ini mungkin pengepul pertama ya, kemudian pengepul yang awal dan pengepul akhir, kemudian ke manufacturer, ini bagian produksi ya, pabrik. Kalau aliran finansial invoice term pembayaran. Jadi kalau sini mengeluarkan term pembayaran, invoice tagihan ya ke sini. Jadi manufacturer mengeluarkan tagihan untuk distributor kan gitu. Supplier kalau dari finansial invoice tagihan ke manufacturer karena barang dia kan sudah ngirim barang ke sini, sehingga dia secara finansial dia hanya mengirim invoice atau tagihan ya, atau term pembayaran. Kalau material bahan baku itu dari sini sama juga tadi sudah saya jelaskan ya, kakao atau tepung terigu atau cabai ya. Nah, kemudian diolah di sini menjadi saus cabai ya. Sambal cabai atau tomat, kalau sambal tomat kemudian dikirim distributor di retailer. Jadi material bahan baku komponen produk jadi. Kemudian aliran informasi itu adalah komponen ya, termasuk komponen ya, mesin dan sebagainya, itu dari sini dibayar ke sini sama terus. Produk jadi juga sama, dari manufacturer ke distributor. Jadi cenderung dari hulu ke hilir itu yang kalau secara invoice bahan baku. Informasi, nah informasi apa yang dari hulu ke hilir itu adalah informasi mengenai kapasitas, status pengiriman, quotation sama dari hulu ke hilir. Jadi dia mengeluarkan quotation ya. Manufacturer dapat apa? Quotation, harga dari berapa, quotation, informasi quote, saya mau quotation atau kapasitas. Distributor dapat info itu adalah dari kapasitas juga, kapasitas produksi. Distributor dapat informasi status pengiriman, distributor juga dapat informasi status pengiriman dari manufacturer. Retail dapat info kapan minyak goreng ada, itu dari distributor. Jadi tidak semata-mata yang diurusi supply chain itu adalah kita umumnya adalah material, enggak. Sekarang itu juga termasuk informasi ya, informasi. Jadi sekarang dipelesetkan jadi informasi yang gitu, informasi yang gitu. Nah, financial atau kalau yang dari hilir, ini hilir ya, hilir ke hulu itu adalah pembayaran. Jadi retail membayar ke distributor, distributor membayar ke sini kan tadi kalau dari sini ke sini kan invoice ya, tagihan dari sini ke sini. Sekarang manufacturer ke distributor itu adalah tagihan. Sekarang kalau pembayaran dari kebalikannya, setelah ditagih dari toko membayar ke distributor, distributor membayar ke manufacturer, manufacturer membayar ke supplier, supplier membayar ke supplier lain sebelumnya. Nah, ini mungkin pengepul, ini supplier ya. Kemudian material itu ternyata bisa dari hilir ke hulu ya. Contohnya adalah retur, recycle, repair ya. Jadi kalau produk yang di-retur dari sini mungkin expired atau ada bermasalah ya kan, atau produknya yang perlu di-repair ya atau diperbaiki, itu dikembalikan ke distributor. Distributor mengembalikan ke manufacturer ya. Jadi itu return expired gitu, atau ya itu yang harus dianukan. Jadi itu dari hilir ke hulu material. Informasi itu yang dari hilir ke hulu itu adalah order ya. Jadi order ya, kemudian ramalan itu tahu, kita bisa dapat info order
info order atau forecasting ramalan. Ya, dari retail atau toko kita dapat informasi ada berapa ramalan ke depan atau ordernya seberapa banyak sih, kemudian infonya dikasihkan ke distributor kasih info ke manufacturer dapat info ya, manufacturer, sehingga berapa banyak ya dapat order cabai atau apa yang dari sini terus. Jadi kebalikannya informasi. Ini adalah contoh dalam kondisi nyata tidak sederhana sebagaimana di atas. Contoh sebuah produk sederhana yaitu biskuit ya, biskuit kaleng ya, sebentar lagi muncul itu untuk lebaran gitu kan ya, biskuit kaleng. Pihak yang terlibat dalam supply chain biskuit kaleng tersebut adalah, ya kalau Anda rinci, itu adalah penghasil gandum ya, tebu ya, untuk gandum untuk tepung terigu, penghasil tebu untuk gula, garam ya, aluminium untuk kemasan ya, pabrik tepung terigu. Nah ini ya, setelah ini masuk ke pabrik tepung terigu, penghasil tebu masuk ke pabrik gula, dan distributor garam ya kan, yang mungkin juga sebelumnya adalah petani garam ya kan, distributor garam, pabrik kaleng tadi ya, dari aluminium ke kaleng, pabrik biskuit ya, dari bahan baku ini diolah menjadi pabrik biskuit, kemudian ada distributor biskuit yang sudah jadi, sudah dikalengkan ini distributornya, kemudian ke supermarket sebetulnya ya, supermarket, kemudian perusahaan transportasi dan pergudangan ya, transportasi dan pergudangan. Ini sebetulnya hampir sama dengan ya ini kalau mie instan juga sama, yang tergantung dengan penghasil terigu. Ketika salah satu pihak ini terkendala, otomatis banyak yang akan terkendala di sini. Pengiriman termasuk ke end user tadi, ke pelanggan. Contohnya adalah gandum. Gandum itu kan banyak yang dari kita disuplai dari Ukraina ya, Ukraina. Ketika sekarang ada perang antara Rusia dan Ukraina, otomatis harga ya penghasilan untuk pembuatan gandum kita impor kan, gandum semuanya kita impor, akan sedikit banyak terhambat, sehingga tepung terigu juga akan mahal ya, otomatis akan berpengaruh terhadap harga biskuit ya, bisa cuma harga mie instan, pokoknya produk-produk yang tergantung tepung terigu. Kalau Anda amati sekarang harga mie instan itu sudah naik kan gitu, dibandingkan ya mungkin dengan 3 bulan yang lalu, semacam itu. Ini adalah contoh keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain. Nah, skema hubungan yang bisa terbentuk adalah sebagai berikut. Ini ada skemanya. Jadi ini 9 ini adalah pabrik ya. Kalau di sini ini adalah supplier ya, supplier apa? Kalau ini adalah petaninya ya, atau yang penghasil bahan baku awal. Contoh ini saya contohkan di sini adalah mie instan ya. Coba mie instan. Di sini ada itu tadi mie instan. Ada di sini ada petani gandum, kemudian di sini ada supplier gandum masuk ke mie instan. Di sini adalah petani gula, di sini ada pabrik gula, penghasil tebu, ini pabrik pengepul. Di sini petani garam, kemudian ada pabrik garam. Di sini adalah sebelum pabrik garam, sebetulnya di sini juga ada, biasanya di sini ada pengepul garam sama, masuk ke mie instan. Mie instan juga ada minyak goreng ya kan ya.
goreng atau bumbu atau saus ini bisa panjang ini karena ini tergantung bahan baku, bahan pembantu, bahan kemasan, itu bisa banyak yang di sini. Nah, di sini adalah pabrik ya, diolah di pabrik. Nah, dari sini kita ke distributor mungkin wilayah barat dan sebetulnya, atau mungkin dalam negeri, di sini luar negeri, di sini wilayah barat, misalnya timur, tergantung kita mau melebarkan sejauh mana itu distributor itu sejauh mana itu bisa ditelusuri semacam itu. Nah, dari sini masuk ke ini, ke sini ya, setelah ke distributor ke retailer ya, retailer toko-toko ya, baik itu supermarket atau toko kelontong biasa kecil-kecil ya. Bayangkan ketika satu ini kan tadi kan mie goreng ya, ketika ini tepung terigu ya, gandum ya, di sini gandum, di sini tepung terigu, satu aja terhambat di sini, otomatis di sini juga akan berpengaruh. Di sini ada satu aja terhambat, minyak goreng juga akan berpengaruh di sini, otomatis bisa mempengaruhi yang lain. Ini skema hubungan yang dalam supply chain. Kalau supply chain adalah jaringan fisiknya ya, ini perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasak bahan baku, memproduksi barang ataupun mengirimkannya ke pemakai akhir ya. SCM, supply chain management, adalah metode alat atau pendekatan pengelolaannya. Jadi bagaimana cara kita mengelola ini tadi? Mengelola ini itu adalah dengan supply chain management. Jadi manajemen supply chain, pengelolaan. Pendekatan yang ditekankan dalam supply chain management adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi ya. Jadi yang namanya kolaborasi itu harus saling menguntungkan ya, karena semuanya tadi tergantung kan, gitu tadi, terintegrasi. Supply chain management tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal perusahaan yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner ya tadi. Jadi perusahaan mie instan itu juga tergantung dengan perusahaan minyak, perusahaan tepung terigu, perusahaan gula dan sebagainya. Juga perusahaan partner, distributornya, kemudian retailer, mungkin supermarket atau minimarket ataupun toko-toko ya biasa. Itu. Nah, definisi oleh The Council of Logistics itu manajemen mengatakan SCM atau Supply Chain Management adalah koordinasi yang sistematis dan strategis dari fungsi bisnis tradisional dalam suatu perusahaan dan lintas bisnis dalam supply chain untuk keperluan meningkatkan kinerja jangka panjang dari perusahaan dan supply chain secara keseluruhan. Jadi koordinasi manajemen itu adalah bagaimana kita berkoordinasi antar pihak-pihak tadi ya, yang ada di dalam masing-masing chain itu untuk meningkatkan kinerja jangka panjang ya, jangka panjang dari suatu perusahaan dan supply chain secara keseluruhan. Jadi dalam supply chain itu tadi jangan sampai ada yang terhambat di situ, karena secara jangka panjang harus tetap ada ya, rangkaiannya itu tadi. Ketika salah satu rangkaian terhambat, maka kinerja jangka panjang kita juga akan terhambat. Makanya harus ada koordinasi yang jelas. Makanya ada aliran barang, aliran uang, aliran informasi, yang semuanya itu tadi harus saling menguntungkan ya, sistematis ya, sistematis, terkoordinasi secara sistematis. Perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya ingin memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat produk yang murah ya. Ini produknya. Jadi
produknya harus yang murah, kemudian mengirimkan tepat waktu dan dengan kualitas yang bagus ya. Jadi produknya harus murah, tepat waktu dan kualitasnya bagus ya, good quality ya. Jangan sampai produknya saja murah tetapi tidak tepat waktu, ini jadi masalah juga ya. Atau tepat waktu, nah contoh minyak goreng sekarang kan ada tepat waktu tapi sekarang sudah mahal, itu juga bermasalah lagi ya. Atau murah dan tepat waktu tapi kualitasnya jelek, juga kurang bagus ya. Jadi harus sesuai dengan spek ya, sesuai dengan customer need ya, kualitasnya bagus, kemudian tepat waktu ya, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, sama produknya harus murah ya. Kalau produknya murah itu karena adanya bahan baku yang terus menerus, yang tidak terhambat bahan baku dalam supply chain tadi. Salah satu bahan baku aja, terutama apalagi bahan baku utama yang terhambat, otomatis produknya nggak bisa murah lagi ya kan gitu, karena biaya produksi akan tinggi kan gitu. Bisa juga memperlambat, nah ini tepat waktunya nggak bisa. Kadang-kadang juga karena produknya karena bahan bakunya murah, bahan bakunya mahal, salah satu bahan baku contoh tepung terigu, kadang-kadang kita cari kompensasi dengan yang lain, atau mungkin garam contohnya, garam bermasalah yang impor, kemudian kita cari mungkin garam yang lain, merek lain, atau tepung satu bermasalah kita tepung merek lain, otomatis kadang berpengaruh ya, tidak kadang ya, sangat amat mungkin itu berpengaruh terhadap kualitas ini, sehingga kualitasnya tidak bagus. Makanya supply chain ini sangat menentukan tiga hal ini tadi: produk yang murah, tepat waktu, kualitas yang bagus. Sekali terhambat, ada di chainnya itu yang mana, itu akan mempengaruhi ini tadi. Nah, apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur yang pabrik ya, yang berproduksi, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM ya, apa saja sih yang dilakukan dalam klasifikasi supply chain management itu bisa dilakukan oleh product development department. Jadi kegiatan merancang produk baru, product development ya, seperti ya. Jadi orang-orang product development itu dia berpengaruh, dia akan terikat dengan SCM ya. Nah, jadi jangan sampai kita merancang produk baru tetapi dalam supply chainnya kita terhambat, tidak ada bahan baku atau tidak ada yang membeli. Nah, jadi itu harus orang product development sangat berpengaruh di sini, sangat berperan ya dalam supply chain management. Bisa juga orang purchasing ya, kegiatan mendapatkan bahan baku, procurement ya, purchasing department ya, dia mencari bahan baku yang paling murah dan tersedia terus menerus. Itu kegiatan mendapatkan bahan baku. Ada lagi kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, PPIC, Product Planning and Inventory Control ya, Planning and Control, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan. Jadi forecasting, kita nanti mau memproduksi berapa banyak, kapasitas berapa sumber bahan baku yang diperlukan, sumber daya, itu adalah kegiatan planning dan kontrol. Itu sangat terpengaruh dengan ini tadi ya, sangat berperan juga dalam SCM, supply chain management. Kegiatan melakukan produksi ya, production ya, melakukan produksi itu juga sangat berpengaruh ya, sangat melakukan kegiatan utama dalam SCM ya, supply chain management, karena produksi akan berpengaruh terhadap seberapa banyak order yang disampaikan oleh konsumen, atau seberapa banyak bahan baku yang tersedia, itu produksi. Kegiatan melakukan pengiriman, distribution juga sama. Jadi seberapa banyak yang akan kita distribusi juga tergantung dari supply chain management.
bahan bakunya ada nggak, produknya udah jadi nggak, atau ordernya seberapa banyak nggak dari konsumen. Nah, itu pengiriman. Jadi product development, procurement, planning and control, production and distribution. Nah, kalau kita sampaikan dalam tabel itu semacam ini ya. Jadi kalau di tabel itu semacam ini. Jadi kalau pengembangan produk, bagian pengembangan produk tadi ya, product development, dia melakukan riset pasar. Nah, lingkup kegiatan dalam SDM adalah dia sebelum dia akan melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perencanaan produk baru ya, melibatkan supplier dalam produk baru. Jadi contohnya adalah melibatkan perusahaan tepung terigu dalam pembuatan mie. Kira-kira yang cocoknya untuk mie instan itu terigu yang merek apa, atau sekarang apakah ada perubahan spek dalam tepung terigu yang saat ini, sehingga kita harus melakukan riset ya dari pengembangan produk, apakah match dengan kebutuhan kita, atau ada perubahan dari supplier garamnya awalnya impor, sekarang kalau domestik ya, kita libatkan apakah ada perubahan dari spek garam itu terhadap produk kita. Itu kita libatkan, pentingnya melibatkan supplier dalam pengembangan produk, merancang produk baru ya. Dan merancang produk baru ini kan harus tahu bahan bakunya ataupun tren di pasar ya, ordernya nanti seberapa banyak. Riset pasar juga ya, melakukan riset pasar untuk mendapatkan order itu tadi, mengetahui forecasting itu, informasi info ya, dari hilir ke hulu. Itu riset pasar ini dari hilir ke hulu ya. Kalau supplier ini dari hulu ke hilir ya kan ya. Pengadaan ya, procurement atau purchasing ya, memilih supplier ya. Jadi tugas dari departemen ini atau bagian ini itu adalah memilih supplier, penyedia bahan baku yang ya, memilih. Jadi contohnya supplier minyak goreng ABCD, supplier tepung ABCD, itu kemudian kita evaluasi kinerjanya, suppliernya kita evaluasi, dia continue nggak ngirim bahan baku ke kita, continue nggak, atau harganya naik turun nggak, atau bagaimana ya. Yang tugasnya pengadaan ini memilih kualitas bagus, harga murah, dan terus menerus ya, itu pengadaan. Melakukan pemilihan bahan baku dan komponen ya. Setelah dipilih, dievaluasi ya, kita melakukan pembelian, memonitor supply risk ya, memonitor supply risk pengadaan, supply risk ketika ada perang atau ada gejolak minyak goreng kayak ini, kira-kira bagaimana supply risknya bagaimana, apakah kalau kita membeli cabai dari petani A itu risikonya bagaimana, kalau petani B risikonya bagaimana, itu harus bikin risiko ya. Mungkin contingency plan-nya bagaimana, sehingga seandainya supplier cabai A bermasalah, kita bagaimana planning B-nya, planning C-nya ya. Juga yang terpenting adalah membina dan memelihara hubungan dengan supplier ya. Supplier itu tidak hanya kita harus timbal balik, harus hubungannya harus baik, itu tujuannya dari pengadaan. Jangan sampai bermasalah. Ketika bermasalah kan ya, kalau supplier menyetop kan masalah. Coba ini ketika kondisi perang ini ya, stop ekspor terigu atau ekspor gas saja itu sudah berpengaruh, itu perusahaan contohnya Eropa, Rusia. Kalau seandainya mau menyetop gas ke Eropa, itu banyak produk negara-negara contohnya Jerman, itu pabrik-pabriknya akan terkendala kan gitu. Makanya harus ada membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Supplier apapun, bahan baku, energi, gas dan sebagainya. Perencanaan dan pengendalian ya, PPIC, demand planning ya, dia PPIC, departemen PPIC, product planning and inventory control, itu kalau departemennya biasanya di perusahaan gitu. Tugasnya dia dalam lingkupnya adalah demand planning, jadi kebutuhannya
seberapa banyak dia planning, oh kebutuhan gini. Kemudian peramalan permintaan, ya permintaannya kita forecasting ya, ternyata trennya ke depan nih gini ya. Mungkin dengan kondisi mau Ramadan mau hari raya itu planningnya naik gitu kan, konsumsi kadang-kadang naik kayak kita buat planning permintaan. Kemudian perencanaan kapasitas ya, dengan planning itu tadi kita bisa menentukan kapasitas. Oke, kita perlu minggu ini 3 shift atau cukup 2 shift ya, shift pagi sama sore, atau perlu shift malam karena mungkin permintaannya tadi menjelang Ramadan atau menjelang liburan atau apa, itu harus ditentukan itu BPSI. Kapasitas, perlu nggak kita menambah kapasitas, kalau perlu nggak kita menambah orang, perlu nggak kita menambah mesin dan sebagainya, atau mungkin waktu, atau mungkin overtime lembur. Nah, itu PPSI yang bertugas di sana. Perencanaan produksi ya kan, itu tadi perencanaan produksi, dari kapan produksi, seberapa banyak kan gitu. Dan persediaan ya, persediaan baik itu persediaan bahan jadi maupun bahan baku ya, dia yang menentukan persediaan bahan baku. Oke, kita butuh tepung terigu sekian, nah dia bilang ke pengadaan cari ke supplier kan gitu. Ini yang menentukan persediaan seberapa banyaknya ya. Produksi yaitu eksekusi produksi ya, dari sini tadi kita perlu eksekusi produksi sama pengendalian kualitas ya. Produksi kan eksekusi produksi, dia memproduksi barang ya sesuai dengan planning dari BPSI tadi. Jadi produksi itu gak usah mikir saya butuh 3 shift atau enggak ya, yang menentukan BPSI, perencanaan dan pengendalian tadi. Eksekusi produksi itu ya, produksi cuman ngerjakan aja ya kan. Sama yang ini mutu ya, pengendalian kualitas tentunya harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kalau kita punya ISO, kita harus dengan manual mutu, instruksi kerja, prosedur kerja ya kan, form-formnya semuanya harus diikuti ya, SOP. Distribusi ya, ini distribusi itu depan distributor, distribusi perencanaan jaringan distribusi. Jadi distribusinya mau panjang atau pendek kan gitu, distributor 1, 2 atau bagaimana ya jaringan distribusinya. Penjadwalan pengiriman, mau dikirimkan sekarang atau minggu depan atau bagaimana jadwal. Mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman. Nah kan butuh transport ya, jasa pengiriman itu mau pakai kurir apa, jasa pengiriman apa, kargo apa, kan itu harus diatur kan gitu ya. Atau kita butuh membeli sendiri truk sendiri atau bagaimana, itu harus tugasnya distributor ini, distribusi ini. Dan memonitor service level di tiap pusat distribusi. Jadi service level itu ya, service ketersediaan, kemudian bagaimana servisnya itu di level di tiap pusat distribusi itu harus dimonitor. Jangan sampai produknya sudah bagus tapi servisnya melegendes atau mungkin aliran distribusinya tidak lancar. Itu akan berpengaruh terhadap penilaian konsumen ya. Itu pengembangan produk ya, sangat penting terutama bagi industri inovatif seperti industri garment, komputer elektronik, packaging, dan food sekarang ya. Hal ini karena produk life cycle-nya pendek ya. Contohnya yaitu pengembangan produk itu adalah yaitu pengembangan produk baru ya, menghasilkan sebuah rancangan produk yang bisa memakan waktu dan biaya yang sangat besar ya. Padahal di sisi lain perusahaan dituntut untuk menghasilkan rancangan dalam waktu dan cepat dan biaya yang murah ya. Jadi bagian pengembangan produk itu product development itu ya, mungkin sudah dijelaskan di kuliah-kuliah sebelumnya ya.
ada produk life cycle ya, PLC. Jadi fase pengembangan, fase nanti ada fase growth, ada fase yang turun ya, ya. kayak bakteri itu loh, produk life cycle itu kan, itu ada masanya produk itu akan stasioner semakin tidak sudah stagnan gitu, makanya perlu adanya produk baru. Makanya pengembangan produk ini menghasilkan sebuah rancangan produk yang bisa memakan waktu dan biaya yang sangat besar ya. Jadi karena ya waktu, time consuming kan, memang kita mengenal produk baru itu perlu riset pasar, pengembangan, pemilihan bahan baku, prototyping dan sebagainya, dan scale up dan sebagainya. Padahal di sisi lain perusahaan dituntut untuk bisa menghasilkan rancangan dalam waktu yang cepat dan biaya yang murah. Nah, ini memang kalau Anda bekerja di bagian pengembangan produk itu, ini tuntutannya. Rancangannya harus cepat, padahal hasilnya, realitanya waktunya harus ya agak lama lah kan, tergantung ya, dan biaya yang besar. Makanya ini ada kontradiksi di sini di bagian departemen ya. Kalau bisa biayanya murah dan rancangan cepat, padahal realitanya kita butuh waktu ini dan biaya yang besar. Nah ini makanya harus ada titik optimum ya untuk dalam pengembangan produk ini. Dalam merancang, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama adalah aspirasi pelanggan ya, makanya harus ada riset pasar ya, market research. Jangan sampai ya itu tuh, jangan sampai ordernya itu nanti abal-abal, seakan-akan dibutuhkan ternyata tidak dibutuhkan, kan repot. Kita sudah bikin produk baru ternyata tidak dibutuhkan pasar. Kedua, produk yang dirancang harus mencerminkan ketersediaan dan sifat-sifat bahan baku. Nah, jangan sampai di hilirnya sudah oke, risetnya oke, tetapi di hulunya bahan bakunya tidak ada. Lah ini kan repot ya. Jadi harus dua sisi, di hilirnya oke, di hulunya bahan bakunya juga oke ya, dalam praktek SCM ya, supply chain manajemennya tadi. Jadi makanya dalam praktek supply chain management modern itu tim pengembangan produk tadi melibatkan supplier adalah kunci dalam perancangan produk baru. Supplier, perusahaan coklat tidak semena-mena harus melibatkan petani coklat, itu kakao. Perusahaan dairy produk harus melibatkan koperasi-koperasi, KUD itu. Jangan sampai mereka tidak dianukan, karena bagaimana kita mau membuat suatu produk, contohnya susu pasteurisasi, tetapi bahan baku kita mikrobanya terlalu tinggi atau ada kontaminasi, atau mereka dari suplainya dia menggunakan antibiotik dan sebagainya, kan itu berpengaruh terhadap produk yang kita lancang nantinya kan gitu. Jangan sampai terigu ya, kita mau bikin mie instan tepung terigunya tidak pas ya, speknya. Makanya itu adalah melibatkan supplier adalah kunci ya dalam merancang produk baru. Ya, pembuatan sari apel ya kita libatkan petani apel kan gitu. Pembuatan jam apel, selai apel, kita libatkan petani apel, karena kira-kira apel mana yang pas kan gitu. Jadi semua apel bisa dibuat untuk jam kan gitu. Kemudian selanjutnya, ketiga, fasilitas produksi yang akan dimiliki atau dibangun. Jadi aspek manufacturability yang perlu dipertimbangkan ya seperti yang saya jelaskan di waktu mata kuliah prototyping ya. Ketika fasilitas produk, kita mau mengembangkan produk, kita harus tahu produknya ini sudah ada, kira-kira mesin kita itu support nggak. Kalau nggak support berarti tidak manufacturability-nya rendah kan gitu. Atau mungkin teknisinya ada nggak yang bisa menjelaskan. Kita menanyakan mesin, tapi teknisinya bisa nggak, kita punya nggak orang yang ahli di bidang itu menjalankan mesin itu, kan juga bermasalah di situ. Karena fasilitas produksi itu tidak hanya dari mesin, juga terhadap dari aspek manpowernya kan, sumber daya manusianya kan gitu.
Yang keempat, produk yang dirancang harus sedemikian rupa sehingga kegiatan pengiriman mudah dilakukan dan tidak menimbulkan biaya-biaya persediaan yang berlebihan sepanjang supply chain. Ya, jangan sampai biaya-biaya persediaan yang berlebihan. Ya, kegiatan pengiriman mudah dilakukan dan tidak menggunakan biaya-biaya persediaan. Ya, jadi kita harus merancang distribusinya itu menjadi jangan sampai pengirimannya itu terhambat ya, atau ada penambahan biaya di dalam supply chain ya. Contohnya adalah biaya storage yang harusnya cuma 2 hari ternyata menjadi 4 hari 5 hari. Itu kan jadi atau produknya kita itu mengharuskan penyimpanan di kulkas. Itu kan juga menimbulkan biaya sebetulnya kan, biaya persediaan. Atau kalau semacam itu ya, atau produk kita mudah rusak, itu juga berpengaruh terhadap biaya-biaya persediaan ya kan. Aspek lingkungan. Kelima, aspek lingkungan. Dituntut rancangan yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Jadi tren ke depan pengembangan produk itu adalah environmentally friendly ya. Secara produk itu adalah ramah lingkungan, zero waste ya. Contohnya kita bagaimana kalau mau bikin keju mozzarella ya, tapi itu whey proteinnya juga bisa diolah ya kan gitu ya, menjadi olah. Jangan sampai perusahaan tahu, limbah tahunya itu juga bisa diolah, jangan sampai merugikan lingkungan apapun ya produknya. Jadi harus memperhatikan aspek lingkungan. Makanya ada yang namanya ISO 14001 ya, manajemen lingkungan. Saya kira itu untuk perkuliahan kali ini, semoga bermanfaat ya.